nasib umatnya di akhir zaman. Bagi Bapak Rahmatullah, ini satu tayangan yang saya baca sebetulnya asli kisahnya dari sebuah kitab yang saya dapatkan, penulisnya dari Iran, tapi dia Muslim bukan Syiah. Judulnya Detik-detik terakhir Ad-Daqiqatul Akhirah, As-Saatul Akhirah min Hayati Rasulullah SAW. Detik-detik terakhir dari kehidupan Rasulullah SAW. Terlepas dari validitas riwayat ini, yang jelas begitu kondisi dapat kita pahami. Dan luar biasa, sakaratul maut adalah momen yang paling berharga dalam hidup seseorang, betul? Karena saat itu adalah gambaran akumulatif dari amal seseorang selama hidupnya. Baiknya seseorang ketika sakaratul maut itulah gambaran baik hidup dia. Buruknya seseorang ketika sakaratul maut itu gambaran buruk kehidupannya. Bayangkan, ini sekelas Rasulullah SAW, makhluk terbaik, kekasih Allah Azza wa Jalla. Di akhir hayatnya beliau memanggil kita 3 kali. Tiga kali beliau memanggil kita. Umatku. Umatku. Ini yang membuat beliau cemas, khawatir. Betapapun malaikat Jibril telah mengatakan, semua malaikat telah berbaris menanti roh Anda. Pintu-pintu surga sudah dibukakan semuanya. Anda ingin masuk surga mana? Silakan ya Rasulullah. Tidak membuat beliau senang. Bukan itu yang beliau khawatirkan. Beliau malah bertanya kepada malaikat Jibril, "Akhbir kaifa kana ummati fi akhir zaman ya Jibril?" Bagaimana, jelaskan padaku bagaimana nasib umatku nanti di akhir zaman, Jibril. Itu ternyata yang membuat beliau cemas. Kita yang beliau cemaskan. Pertanyaannya, pernahkah kita mencintai beliau dan memperhatikan sunnah beliau sebagaimana beliau memperhatikan kita? Di saat-saat terakhir beliau menyebut dan memanggil kita. Malaikat Jibril kembali menghibur Rasulullah SAW dengan fakta yang beliau dengar dari Allah. Jangan khawatir ya Rasulullah, terkait umat Anda. Aku pernah mendengar Allah berfirman, haramtul jannata qabla ayyakuna ummatu Muhammadan SAW yadkhuluha. Aku haramkan surga bagi siapapun sebelum umat Muhammad ada di dalamnya. Kurang apa yang membuat Rasulullah harusnya senang? Tapi itu pun tidak mengatakan membuat Rasulullah senang. Justru yang Rasulullah khawatirkan adalah umatnya tergelincir di akhir zaman. Tergelincir dari jalan menuju surga. Itu yang Allah janjikan. Karena fitnah dunia. Dan itu terjadi. Maka Rasulullah memanggil kita 3 kali. Umatku, umatku, umatku. Di momen akhir tahun di bulan Desember, ini adalah momen banyaknya umat Islam yang tergelincir. Bagi mereka yang lemah iman Islamnya, hanya karena dunia, hanya karena sekarung beras, karena sedus Indomie, dan seamplop angpau, murtad mereka, berpaling mereka dari surga, memilih dunia. Istarawud dalalata bil huda. Mereka membeli kesesatan, dibayar dengan petunjuk. Ini buktinya iwafillah. Dan ini yang Rasulullah takutkan. Sehingga beliau memanggil kita 3 kali, umatku, umatku, umatku. Dan ini musibah yang selalu terjadi di akhir tahun. Siapa yang tahan? Rasulullah tidak tahan melihat kehancuran dan begini nasib umatnya di akhir zaman, iwafillah.
mencintai mereka. Siapa menyembuhkan ibu? Oh, Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia. Siapa menyembuhkan ibunya? Siapa? Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Saya yakin ini yang salah satu yang dicemaskan Rasulullah SAW di akhir zaman. Karena kejahilian umatnya, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Mungkin ini adalah andil dari kelalaian kita. Tidak memperhatikan saudara kita yang lemah iman, lemah ekonomi. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Teramat banyak yang Rasulullah khawatirkan umatnya di akhir zaman. Bukan kekayaan alam mereka yang dirampas oleh musuh-musuh Islam, bukan emas, bukan nikel, bukan timah, bukan minyak yang diambil dirampas dari kekayaan umat Islam saja, dan bukan darah yang dikucurkan dari umat Islam, dan bukan hanya keringat yang diperas oleh para cukong-cukong itu dari negeri-negeri umat Islam, tapi akidah umat Islam juga diperas habis. Wajar Rasulullah memanggil kita di akhir hayatnya, umatku, umatku, umatku. Ini yang beliau cemaskan. Wajar kalau yang masuk surga, senang Rasulullah, selamat mereka. Lalu bagaimana dengan umatnya yang seperti ini? Hilang Allahnya hanya karena dunia, hilang akhiratnya hanya karena dunia yang sementara. Iwafillah. Apa ada yang musibah yang lebih besar dari kehilangan iman dan Islam? Ini yang Rasulullah khawatirkan, nasib umatnya di akhir zaman. Iwafillah. Adakah kita merasakan kekhawatiran ini? Rasulullah sampai di akhir hayatnya saja, beliau manfaatkan momentum terakhirnya untuk mengingat dan khawatir pada umat yang seperti ini. Lalu bagaimana kita yang hari ini masih hidup, sehari-hari bahkan sekarang kita ada di momentum seperti ini? Ceritanya Nalan, apakah ini yang disebut dengan toleransi? Tidak. Ini namanya toleransi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah tidak menghisap kita ketika ini terjadi. Hanya karena kita sibuk dengan urusan harian-harian kita, hingga lupa kita pada nasib saudara-saudara kita yang di ujung akidah ini. Tapi anehnya ketika kami menuntut keadilan, kita yang dianggap sebagai teroris dan kita yang dipermasalahkan. Bukan perbuatan mereka memurtadkan saudara kita. Dan pertanyaannya, kenapa harus Muslim yang dimurtadkan? Karena bukan orang Hindu dan Buddha yang mereka murtadkan. Karena mereka yakin cuma Islam agama yang benar. Betul? Itu ya wabillah.